Atau dengan kata lain, hukum pajak menjelaskan mengenai siapa saja wajib pajak dan apa saja kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah. Hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, tata cara penagihan, tata cara kembalian keberatan-keberatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum politik, hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya yaitu mengenai kedudukan hukum pajak. Sistem hukum pajak. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum di Indonesia adalah hukum Eropa kontinental, yang dimana hukum sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama individu dalam kedudukan yang sederajat, misalnya hukum perjanjian, warisan, keluarga, dan perkawinan. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, atau dengan kata lain hukum yang mengatur kepentingan umum. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum pajak, dan lain sebagainya. Dasar hukum pajak. Dasar hukum pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material yaitu hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak, dan berapa yang harus dibayar. Sedangkan hukum pajak formal yaitu hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dalam ketentuan undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang KUP, sanksi administrasi dibagi atas 3 macam, yaitu denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan hukum pidana fiskal dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Peraturan hukum pidana mengenai pajak langsung dan pajak peredaran. 2. Peraturan hukum pidana mengenai bea cukai. Dan yang ketiga, hukum pidana pemerintahan atau kuasi atau semu atau tidak sebenarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya, hukum pajak internasional. Pengertian hukum pajak ini dapat dibagi menjadi 3 bagian dari pendapat para ahli hukum pajak, yaitu yang pertama menurut pendapat Profesor Dr. Ahmad Sumitro, hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaidah, baik berupa kaidah-kaidah nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat antara negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing. Lalu yang kedua, dan menurut pendapat Profesor Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengubah suatu persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional mengenai perpajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat. Lalu yang ketiga, menurut pendapat Profesor Mr. Haji J. Hofstra, hukum pajak internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu pengenaan terhadap orang asing. Lalu yang kedua, kedaulatan hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar dari Indonesia sepanjang ada hubungan yang erat dalam hal terdapat hubungan ekonomis atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun
beberapa negara tidak subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide minimum, sedangkan di negara domisil dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. 5 cara penundaan pajak perganda internasional. Ada 2 cara untuk menghindari pajak perganda internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara unilateral. Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak berganda dalam undang-undang suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas. Penggunaan cara ini merupakan wujud kedaulatan suatu negara untuk mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam suatu undang-undang. 2 cara bilateral dan multilateral. Perjanjian yang dilakukan secara bilateral oleh 2 negara, sedangkan multilateral dilakukan oleh lebih dari 2 negara yang lebih dikenal dengan sebutan traktat atau tax treaty. 6. Perjanjian dalam pajak perganda internasional. Ketentuan-ketentuan penting yang tercantum dalam perjanjian pajak perganda secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang dapat menikmati keuntungan dari perjanjian, 2 pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian. Selanjutnya, perubahan hukum perjanjian perpajakan. Dasar hukum bisa diadakan perjanjian perpajakan antar negara, maka kita kembali pada konstitusi, yaitu pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Mengacu pada dasar hukum tersebut, tentu saja akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, dengan pertimbangan kepastian hukum, lalu lintas hukum internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain yang cukup intensif, maka tidak diperlukan lagi persetujuan DPR, tetapi cukup diberitahukan saja. Berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang 1945 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian perpajakan adalah sama dengan undang-undang nasional seperti undang-undang tentang PPh. Kedudukan hukum perjanjian perpajakan tidak lebih tinggi dari undang-undang perpajakan nasional. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.